Saat berjalan sendiri di tengah kegelapan, waspadalah jika kamu melihat cahaya melintas di udara, sebab bisa jadi itu adalah Banaspati. Selamat datang di DP Misteri. Malam ini, aku akan menceritakan padamu segala perihal tentang jin ifrit suruhan manusia berbentuk bola api nan ganas. Jika kamu cukup bernyali, silahkan lanjutkan video ini. Sejak zaman dulu, manusia sudah mengenal ilmu sihir, santet, guna-guna, dan ilmu hitam lainnya. Ilmu tak kasat mata ini digunakan untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan media yang bermacam-macam. Ada yang menggunakan boneka, foto, bunga, dupa, paku, rambut, dan benda lainnya. Namun, Banaspatilah yang disebut-sebut sebagai media santet dengan level tertinggi. Bola api Banaspati bukanlah bola api biasa, sebab ia mampu membunuh targetnya seketika. Kisah Banaspati bermula dari perseteruan dua orang penjudi terkenal di masa pendudukan VOC. Keduanya adalah Maman dan Satip. Suatu malam, Satip memenangkan perjudian dan membuat ia mendadak kaya seketika. Satip bersama pendukungnya lantas berpesta pora dan menyisakan rasa sakit hati pada Maman yang mulai kehabisan harta sebagai taruhan. Dan tersisahlah Maman yang harus kesusahan sebab hartanya nyaris tak bersisa. Saat itu pula muncul lelaki tua yang menawarkan sebuah ritual dan mandi sesajen agar bisa menang judi. Setelah mengikuti perkataan sang lelaki tua, ternyata Maman tak juga menang judi. Ia merasa kesal pada sang lelaki tua karena merasa tertipu. Keesokan harinya, lelaki tua itu datang kepada Satip. Ia menyampaikan bahwa Maman sedang belajar ilmu santet agar bisa mengalahkan Satip. Mendengar kabar itu, Satip seketika marah dan meminta bantuan lelaki tua agar bisa selamat. Ia pun diajak mengikuti lelaki tua itu pada malam hari. Pada pagi hari, warga digegerkan oleh penemuan tubuh Satip di pinggir sungai, tepat di bawah pohon. Satip sudah tak bernyawa. Tiba-tiba, lelaki tua itu muncul dan mengatakan bahwa tewasnya Satip malam tadi akibat santet yang dikirim oleh Maman. Tanpa berpikir panjang, warga yang murka berbondong-bondong langsung mendatangi rumah Maman. Maman yang masih kesal dan sedih merenungi nasibnya, tidak mengerti apa yang membuat warga datang mengamuk. Ia pun lalu diseret menggunakan delman hingga tak lagi bernyawa. Lelaki tua tak bernama ini kemudian muncul dan mengatakan bahwa untuk melenyapkan santet, warga harus membakar tubuh Maman. Lagi-lagi, warga yang kini mulai kehilangan akal lalu membawa Maman ke sebuah pohon. Tubuhnya diikat lalu dibakar. Setelah itu, warga pun pulang ke rumah masing-masing. Lelaki tua itu muncul setelah bara api dari tubuh Maman padam dan seketika terbang membentuk bola api. Lelaki tua itu segera menangkap dan melakukan ritual agar bisa menguasai bola api yang kemudian dikenal sebagai wujud Banaspati ini. Lelaki tua inilah yang sebenarnya melakukan pesugihan agar bisa mendapatkan Banaspati dengan mengorbankan Maman dan Satip. Satip tewas setelah jin Banaspati menghisap darahnya. Kemudian Maman tewas akibat kobaran api yang kemudian menjadi cikal bakal bola api Banaspati. Selanjutnya, Banaspati diyakini sebagai jelmaan dari ilmu hitam yang dikirim oleh seseorang dengan niat jahat secara turun-temurun. Bahkan hingga saat ini, masih ada segelintir orang yang mempercayainya. Bukan sekedar bola api, Banaspati diyakini sebagai jin ifrit yang bisa berubah wujud sehingga kesaktiannya sangat sulit untuk dilawan.
Doa spiritual dengan muatan standar hingga jimat sakti tolak bala pun masih bisa ditembus oleh keganasan Santet Banaspati ini. Untuk memiliki Santet Banaspati, seseorang harus melalui tahapan ritual berat sebanyak 9 tingkatan. Dikabarkan, sejak zaman dahulu, hanya sedikit orang yang mampu menguasai santet ini. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan dengan silsilah yang jelas dari orang yang sebelumnya menguasai Banaspatilah yang berpotensi memiliki santet ini. Saat seseorang akan mengirim Banaspati kepada korbannya, terlebih dahulu ia akan menyediakan telur ayam kampung. Bukan sembarang telur ayam kampung, melainkan telur yang keluar pertama kali dari induknya. Telur ini akan dimantrai terlebih dahulu bersamaan dengan diadakannya sebuah ritual di atas bara api. Telur ayam kampung yang mulai memanas ini perlahan akan meletus dan mengeluarkan bara api. Tak lama kemudian, bara api ini akan berkobar menyala, lalu melayang terbang menuju sasaran yang telah ditetapkan secara otomatis. Berdasarkan cara mencari mangsa, Banaspati terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, masyarakat di daerah Pulau Jawa dan Kalimantan mengenal namanya Banaspati Geni, yakni Banaspati bersenyawa dengan udara sebagai sumber utama kekuatannya. Banaspati Geni ini akan semakin kuat jika berhadapan dengan rasa takut seseorang. Semakin takut seseorang, maka semakin membara pula Banaspati Geni ini. Selain itu, masyarakat juga mengenal Banaspati Tanah Liat yang sering bersembunyi di hutan. Jika Banaspati Geni membunuh korbannya dengan membakar hidup-hidup, Banaspati Tanah Liat justru menghabisi nyawa korbannya dengan cara menghisap darahnya sampai habis. Ia mengincar korban yang tidak menapakkan tubuh ke tanah, sehingga untuk menghindarinya cukup dengan berdiri di atas tanah tanpa menggunakan alas kaki. Dan yang terakhir, Banaspati Air yang menyerang korbannya saat berada di dalam air, entah sungai ataupun laut. Korban yang diserang oleh Banaspati Air akan terlihat seperti korban tenggelam biasa. Namun, tak ada yang tahu jika sebenarnya sebelum sang korban mati tenggelam, Banaspati Air sebenarnya telah menghisap darahnya terlebih dahulu. Sebagai wujud ilmu hitam tingkat tinggi, bola api Banaspati tak mempan jika hanya ditangkal dengan air. Satu-satunya cara untuk menangkal santet Banaspati Air adalah dengan membuat ramuan batu kapur siri. Kapur siri direndam ke dalam air selama minimal 1 minggu. Seringkali ketika ada seseorang yang meninggal secara mendadak, kematiannya dikaitkan dengan serangan Banaspati. Tak hanya di Pulau Jawa dan Kalimantan, Banaspati juga tak jarang ditemukan di India maupun daratan Eropa dengan nama yang berbeda. Masayu Anastasia adalah salah satu publik figur yang mengaku pernah mendapatkan kiriman bola api Banaspati. Dalam sebuah wawancara, ia mengaku melihat dengan mata kepala sendiri bola api ini terbang di atas kandang kucing yang ia miliki. Dan berdasarkan penerawangan paranormal Roy Kiyoshi, Banaspati ini adalah kiriman dari seorang pengusaha yang menyukai Masayu, namun tak mendapatkan balasan. Sungguh rasa sakit hati tak terbalas mampu menggerakkan siapa saja berperilaku jahat dan membahayakan orang yang justru ia sayangi. Apakah kamu salah satu orang yang percaya dengan adanya santet ilmu hitam Banaspati ini?